dipersembahkan oleh Permata Bank. Ya, sejumlah tas buatan orang Indonesia atau desainer-desainer Indonesia sudah menembus Hollywood dan negara-negara lain di dunia. Kita tahu persis bahwa mereka berhasil meyakinkan orang-orang terkenal untuk memakai tas mereka. Dan bagi Anda yang di Jakarta atau kota-kota besar lainnya, tentu Anda tidak asing dengan salah satu merek tas yang sangat terkenal buatan Indonesia, yaitu Sabata. Tas ini relatif mahal, membuat para suami mengernyitkan dahi kalau istrinya meminta, dan oknum yang membuat susah para suami sudah ada di depan saya. Sabata Dwianto. Jadi ini adalah tas-tas karya atau kreasi Anda ya? Iya betul. Boleh cerita sedikit, tas ini segmennya siapa? Dari awal memang saya sudah menciptakan segmen pembeli dari tas-tas saya ini adalah middle dan up. Oke, itu Ya. sebabnya mahal ya? Sebenarnya mahal karena bahan yang saya gunakan juga mungkin bahan yang cukup spesial, artinya kualitasnya juga bagus dan kulit yang saya gunakan juga kulit pilihan. Dan kemudian sejak awal memang saya sudah menggabungkan antara elemen kulit dan juga elemen batu semi precious, atau ada ukiran dari silver atau ukiran dari tanduk rusa, yang semuanya itu dari Indonesia sebenarnya. Jadi tas itu buat saya bukan hanya sebagai tas biasa seperti tas sehari-hari saja gitu loh. Jadi tas yang saya ciptakan awalnya sejak awal memang itu berupa satu hasil karya yang dinilai bukan hanya sebagai tas biasa saja sebenarnya. Oke, jadi kalau mau bilang mahal relatif ya, karena tadi ya hasil karya Anda ini ya juga memerlukan penanganan khusus. Betul. Baik, menarik untuk mengikuti kisah perjalanan dari Sabata dan tas-tas eksklusifnya. Tapi sebelum itu saya akan ajak Anda untuk melihat liputan berikut ini. Meskipun Indonesia bukan kiblat fashion dunia, tapi tidak sedikit produk Indonesia yang bisa merambah ke pasar global. Sebut saja merek tas seperti Bacteria, karya kreatif dari Nancy Go, yang tak hanya terkenal di dalam negeri, tapi juga merambah hingga ke berbagai negara. Bahkan artis-artis dunia sekelas seperti Paris Hilton, Emma Thompson menjadi pemakainya. Selain itu, ada juga tas Doa karya desainer asal Yogyakarta, Delia Murwihartini. Tahun 1998 di Amerika, Delia mematenkan tas buatannya dengan merek The Sak. Pada tahun yang sama, dia juga mematenkan produk tasnya di pasar Eropa dengan merek The Raids. Sedangkan untuk pasar dalam negeri, Delia mematenkan produk tasnya dengan merek Doa. Dan dari Bali ada merek lokal yang mendunia, Sabata. Inilah kreasi bernada klasik dengan khasanah Nusantara. Kreasi dari Sabata Razwardi. Tak tanggung-tanggung, koleksi tas hasil anak negeri ini juga sudah mondar-mandir di pasar internasional. Selain di benua Asia, juga di Eropa seperti Prancis, Roma, dan Afrika Selatan. Gimana ceritanya sampai Anda kemudian terjun ke dunia fashion, terutama untuk pembuatan tas-tas macam ini? Awalnya sebenarnya saya berpikir, saya pernah bekerja di salah satu agent advertising sebagai komersial dan juga sebagai art director sebenarnya. Saat itu saya berpikir bahwa kenapa sih saya nggak mencoba untuk berusaha sendiri gitu loh. Tapi pada saat itu memang saya belum bisa menentukan apa yang saya bisa mulai. Nah, teman-teman saya melihat bahwa saya punya bakat untuk menggambar sebenarnya. Kenapa nggak dijadikan sesuatu untuk menjadi sebuah barang gitu loh, seperti tas misalnya, gitu. Boleh tahu nih, saya selalu ingin tahu Ya. berapa sih harga yang paling murah dari produk ini?
Saya mulai dari harga sekitar 2,5 juta. Mulai. Mulai. Berakhirnya di mana itu? Berakhirnya Di angka berapa? Yang Iya. paling tinggi yang pernah Anda jual, Anda buat? kalau untuk pasar Indonesia mungkin saya juga tahu bahwa kita tidak bisa menjual sesuatu yang harganya lebih dari kuota satu rumah tangga misalnya. Saya memiliki harga tertentu yang kira-kira menjadi standar harga dari bangsa Indonesia Yang sendiri. wajar gitu. ya? Yang wajar Berapa lah. kira-kira itu? Itu sekitar 5 sampai 9 juta. Itu paling mahal. Oke, untuk di orang Indonesia. Indonesia. Betul. Kalau di luar, Nah, saat ini saya memang bekerja sama dengan agensi. Jadi ada agen yang menjual produk Sabata dipromosikan di luar negeri saat ini. dan Jadi mereka kita jual kerjasama. lebih mahal karena mereka ambil keuntungan juga dari situ ya. Betul. Jadi kalau mereka Jual sampai berapa itu ya? mereka berhasil menjual sampai ke 1.500 atau 2.500 euro per tas. 25 juta Sekitar lebih situ, ya? ya. Hampir 30 juta itu ya? Betul. Wah, Tapi kalau marketnya kan mungkin keuntungan dari agen saya ini yang sekarang berbasis di Paris, di Prancis, keuntungannya mereka adalah market yang ke Eropa atau ke Paris sendiri untuk yang berhubungan dengan dunia fashion mungkin jauh lebih tinggi dibanding turis atau pengunjung yang ke Indonesia sebenarnya, notabene ke Bali. Jadi artinya keuntungan itu pasti ada dengan dia gitu loh. Keuntungan saya sebenarnya adalah nama saya bisa dikenal. dipromosikan. Baik, menarik sekali karena ini kan kebanggaan kita juga. Iya. Tetap disebut bahwa ini adalah made in Indonesia. Ada beberapa klien yang mengharuskan saya meletakkan made in Indonesia. Oke. Tapi kalau dengan agent saya ini, mereka pasti semua yang di sana itu pasti ada nama Sabata dan mereka memberikan jalan di mana saya berkesempatan untuk dikenalkan di dunia sana, di luar, Tapi sebagai orang Indonesia kan? sebagai seorang Indonesia. Jangan ngaku bangsa asing ya. Ya. Iya. Setahu Anda, siapa saja yang orang-orang terkenal yang pernah memakai ini? Baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Yang saya kenal dekat itu waktu itu sedang syutingnya Prince Love. Oke, Jadi Julia Mbak Roberts juga Christine ya. Hakim Iya. yang Christine ketemu Hakim. langsung dan kita bisa berhubungan dengan berkenalan langsung. Iya. Kemudian saya juga kenal dengan Anggun yang secara langsung juga menggunakan baju saya pada saat konser terakhir di Paris misalnya. Oke. Julia Roberts juga. Jadi artinya suatu hari saya punya pengunjung atau ada ibu-ibu yang datang ke tempat saya yang bilang, oh saya lihat di majalah X tas seperti Julia Roberts yang katanya buatannya Sabata. Jadi mereka mau memesan tas itu langsung dari sayanya gitu loh. Jadi saya buatkan langsung gitu. Siap. Jadi kira-kira gitu. Iya. Kalau ada yang tanya apa sih kelebihan dari karya-karya Anda ini? Jadi keunikan dari produk saya sebenarnya kualitas pasti. Karena kalau tas ini kan seperti saya sudah tadi bilang bahwa saya tidak mau membuat sesuatu yang orang hanya memakai untuk sesaat saja gitu loh. Jadi dan ini saya benar-benar fokus dengan kualitas daripada tas tersebut. Yang kedua adalah bahan yang saya gunakan juga bukan bahan yang saya beli langsung dari toko sebelah misalnya itu langsung saya pakai gitu ya. Tapi dipesan khusus ya? Saya pesan khusus dari gambar saya sendiri, jadi benar-benar misalnya unik gitu loh. Dan misalnya kalau seperti ini kan sebenarnya kulit piton, tapi batik ini adalah batik dari saya. Jadi Kulit ular piton? Ya, ini kulit ular piton ini akhirnya di airbrush dengan batik yang buatan saya juga gitu loh. Oke. Jadi seperti itu kira-kira. Menarik ya. Iya. Kan Anda memulai juga produk-produk Anda ini dari yang tidak punya nama sampai sekarang kemudian dikenal luas. Tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam mengembangkan bisnis tas, aksesori dan lain-lain ini apa? Tantangan yang saya hadapi saat ini itu adalah kombinasi antara saya sebagai seorang seniman dan saya sebagai seorang pemasar dan saya sebagai seorang
yang punya perusahaan atau workshop istilahnya yang membuat tas ini. Jadi Itu untuk konflik itu produksinya. ya. Jadi Seniman konflik. kan nggak penting untung atau rugi ya, yang penting karyanya itu Betul. disukai gitu Jadi ya. kalau di kepala saya sebenarnya ada satu konflik di mana saya sebenarnya ingin hanya berkarya aja gitu loh. Cuma saya diharuskan Ikut berhubungan memasarkan. dengan pemasaran, ikut berhubungan dengan Pekerja. produksi dan lain-lain. Dan itu memang sudah konsekuensi yang saya harus ambil gitu loh. Jadi Tapi Anda bahagia nggak sih? saya bahagia. Saya. Oh, syukurlah kalau gitu. Kegemaran saya dari kecil, dari SMP, SMA, saya senang dengan sesuatu band-band luar gitu, musik-musik underground gitu. Dan saya punya cita-cita ingin membuat satu brand yang memang band-band yang saya suka tuh pakai, Dan itu terwujud. dan itu semua terwujud.